Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita kembali mengadakan ibadah minggu di dalam rumah kita karena pandemi virus corona belum tuntas teratasi. Jikalau kita masih melaksanakan ibadah ini di rumah kita adalah sebagai salah satu ketaatan kita kepada anjuran pemerintah dan juga kepada pimpinan gereja kita KBP yang menganjurkan PSBB sebagai cara untuk memutus mata rantai penyebaran virus tersebut. Kiranya iman kita semakin teguh untuk selalu berdoa kepada Tuhan Allah kita, sehingga pandemi virus corona dengan segera akan lenyap dari muka bumi ini. Ya Tuhan, kiranya kasih setiamu nyata dalam hidup kami, dan virus ini segera lenyap dari muka bumi ini. Pada hari ini, kita telah memasuki Minggu Misericordias Domini, artinya bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Walaupun virus corona belum tuntas teratasi dari kota dan negara kita, tetapi kita tetap yakin bahwa kasih Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Oleh karena itu, marilah kita bernyanyi dari PKJ nomor 205 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah hai orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 178 ayat pertama.
Dengarkanlah hukum Taurat Tuhan untuk minggu ini, yaitu hukum Taurat pertama dan maksudnya. Akulah Tuhan Allahmu, suruh Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah Kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. marilah kita memohon kekuatan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 28. Marilah kita mengaku dosa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang keampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 353 ayat yang kedua. Marilah kita membaca epistel pada ibadah minggu ini, tertulis dalam kitab Bilangan 14 ayat 17 sampai 19. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya seperti yang kufirmankan. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti Engkau telah mengampuni bangsa ini, mulai dari Mesir sampai kemari. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari PKJ nomor 209 ayat 1.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 345 ayat yang pertama. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, pada Minggu Misericordias Domini, yang berarti bumi penuh dengan kasih setia Tuhan, diambil dari surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat Roma, pasal 3 ayat 1 sampai 8. Roma 3 ayat 1 sampai 8. Demikian bunyinya, mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali, dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika Ia menampakkan murkanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya? Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, hari ini kita kembali beribadah dalam Minggu Misericordias Domini, yang berarti bumi penuh dengan kasih setia Tuhan, yang artinya bahwa kasih setia Tuhan dapat kita rasakan di semua tempat dan situasi, asalkan kita tetap beriman dan percaya kepadanya dengan berusaha berbuat yang terbaik dalam kehidupan kita. Kasih setia Tuhan nyata dalam kehidupan kita meskipun pandemi virus corona belum tuntas diatasi oleh pemerintah kita dan juga para pemimpin dunia. Berbicara tentang kesetiaan, maka dari kita dituntut suatu tanggung jawab tentang tugas yang diembankan kepada kita. Dalam penanggulangan penyebaran virus corona, kita dapat mendengar berita atau menonton berita viral yang terjadi dalam dunia kepolisian kita saat ini. Yang pertama tentang Kompol Paharul Sudiana, yaitu Kapolres Kembangan, yang harus dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek dan dipindahkan ke Polda Metro Jaya
karena telah memberikan contoh yang tidak baik atas kesetiaannya yang menggelar pesta pernikahan dengan resepsi yang mengumpulkan banyak orang yang bertentangan dengan maklumat Kapolri dan anjuran Presiden untuk menerapkan physical distancing dan stay at home atau di rumah saja. Polisi harus menjadi contoh bagi masyarakat dalam memutus rantai penyebaran virus corona. Yang kedua tentang Bribka Jerry Tumundo di Minahasa Utara yang dengan berani menguburkan jenazah seorang pasien positif COVID-19 karena semua orang pada takut dan tidak ada yang mau menguburkannya tanpa ada alat pelindung diri. Karena tindakannya yang berani tanpa mempedulikan keselamatan dirinya, tetapi tergerak oleh kesetiaannya akan tugas tanggung jawabnya, maka dia menerima sebuah penghargaan yang langsung dari Kapolri, yaitu bahwa dia akan diberikan surat rekomendasi untuk ikut pendidikan tahun depan masuk sekolah SIP yang selama ini dia belum berpikir untuk ikut pendidikan. Dari kedua kejadian itu kita melihat bahwa betapa berharganya kesetiaan akan tugas dan tanggung jawab yang harus nyata dalam setiap pekerjaan. Saudara-saudara yang kasih oleh Yesus Kristus, firman hari ini dengan topik kesetiaan Allah merupakan jawaban Paulus kepada orang yang mempersoalkan tentang kekhususan dari umat Yahudi dalam berita keselamatan Allah. Paulus mencoba untuk memberitahukan bahwa kesetiaan Allah nyata dalam setiap tindakannya, baik dalam penyertaan Allah melalui berkat-Nya maupun melalui keadilannya dalam menghukum umat Israel dan setiap manusia tanpa memandang muka. Pertanyaan, jika demikian apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Pertanyaan ini muncul karena umat Israel selalu menekankan tentang kekhususan mereka sebagai umat Allah. Sehingga mereka mengatakan dan mengajarkan bahwa barang siapa yang mau selamat, maka dia harus melakukan aturan adat Yahudi dan juga melakukan sunat. Sehingga mereka melihat bahwa keselamatan dapat diperoleh dengan melakukan sunat dan hukum Taurat. Sementara Paulus mengatakan bahwa manusia diselamatkan hanya karena mempunyai atau beriman kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Karena tidak ada seorang pun yang dapat selamat karena melakukan hukum Taurat. Pertanyaan itu dengan jelas dijawab oleh Rasul Paulus dengan mengatakan sangat banyak kekhususan Israel karena Israel adalah umat yang kepadanya Allah mempercayakan firman Allah. Umat Israel dipilih Tuhan sebagai umat kepunyaannya supaya melalui umat Israel maka semua bangsa memperoleh kasih setia Tuhan. Tetapi banyak dari umat Israel yang tidak setia dan tidak mampu menunjukkan tugas tanggung jawab mereka melalui panggilan Tuhan kepada mereka sebagai umat Allah. Tetapi walaupun mereka tidak setia, tetapi Allah adalah Allah yang setia. Kesetiaan Allah tetap untuk selama-lamanya, karena kesetiaan itu adalah pribadi Allah sendiri. Sebagaimana dikatakan dalam 2 Timotius 2 ayat 13, jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Kasih setia Allah tidak dapat dibatalkan karena ketidaksetiaan manusia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, Allah adalah Allah yang hidup, Allah yang mampu memberkati orang yang setia kepadanya, tetapi sekaligus juga Allah yang mampu menghukum orang yang tidak setia kepadanya, yang senantiasa berbuat yang tidak baik dan tidak benar. Allah tidak akan pernah tinggal diam dengan ketidakadilan dan perbuatan dosa manusia itu. Itu sebabnya ketika Yesus yang tersalib sebagaimana dikatakan sebagai manusia yang mati terkutuk dan penuh dosa,
manusia, maka Allah meninggalkannya karena Allah adalah Allah yang Maha Kudus. Tetapi melalui kasih setianya, maka Allah telah mengorbankan anaknya Yesus Kristus untuk menjadi korban penghapusan dosa manusia. Allah murka terhadap dosa, pemberontakan manusia yang tidak peduli dengan kesetiaan Allah atau bermain-main dengan kebaikan dan pengampunan Allah. Dia akan menghukum orang-orang yang tidak mau bertobat. Kesetiaan Allah nyata juga dalam murkanya, sehingga setiap manusia berdosa harus bertobat dan meninggalkan jalan hidupnya yang salah. Kesetiaan Allah juga nyata dalam keadilannya menghakimi setiap manusia tanpa memandang muka. Karena Allah adalah Allah yang adil dan akan membalaskan setiap kejahatan. Tetapi dalam kesetiaannya, Allah telah tetap menyayangi dan menyelamatkan manusia. Seberapa besar pun dosa kita, maka Allah masih mampu mengampuni dan menghapuskannya, karena kasih Allah lebih besar dari murkanya. Tetapi janganlah kita berpikiran supaya semakin besar kasih setia dan kemurahan Allah bagi kita, maka kita dapat semakin banyak berbuat dosa. Kita harus senantiasa sadar bahwa upah dosa adalah maut yang harus menerima ganjarannya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita sudah mendengar firman Tuhan hari ini tentang kesetiaan Allah yang nyata dalam kehidupan kita, maka firman hari ini mengajak kepada kita supaya kita pertama senantiasa mengakui bahwa Allah tetap mengasihi kita saat ini. Allah yang telah menunjukkan kesetiaan dan kasih-Nya yang paling agung melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, maka kita juga harus senantiasa menjadi orang yang peduli dengan sesama kita. Kalau gereja sudah memberikan bantuan kasih kepada anggota jemaat kita yang terdampak virus corona, bagaimana kita menunjukkan kepedulian kita kepada sesama kita, sesama anggota jemaat dan juga di sekitar kita? Apakah kita sudah mampu berkorban bagi mereka? Mari kita renungkan bagaimana berkat Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita juga tergerak untuk membantu orang lain yang akan semakin bertambah banyak yang sangat membutuhkan bantuan kita karena anjuran PSBB, pembatasan sosial berskala besar yang masih berlanjut lagi entah sampai kapan. Melalui gereja HKBP Bincarong dengan menyumbangkan partisipasi kita untuk disalurkan kepada yang membutuhkan, supaya mereka juga merasakan kasih setia Tuhan melalui kita dan gerejanya. Kedua, kita semakin melihat bahwa hak istimewa yang telah diberikan Tuhan kepada kita sebagai Israel yang baru, melalui berkat yang kita terima, kita dituntut juga tanggung jawab untuk dapat berbuat lebih kepada saudara yang kecil dari Yesus Kristus dengan mau berbagi. Setiap kesempatan, pekerjaan, jabatan, harta yang kita terima menuntut tanggung jawab yang lebih untuk menjadi teladan bagi orang lain dan kesempatan menyatakan kesetiaan Allah kepada saudara kita yang lain. Marilah kita melaksanakan tugas tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya sebagai tanda bahwa kita telah merasakan dan menikmati kasih setia Allah dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kita harus ingat bahwa berkat Tuhan jangan hanya berhenti bagi diri kita atau keluarga kita saja, tetapi harus kita salurkan kepada orang lain juga. Jadilah alat di tangan Tuhan, ula-ula ni debata, untuk memberikan kehidupan bagi orang lain, sehingga bumi penuh dengan kasih setia Tuhan, dan setiap orang merasakan pertolongan kita akan memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, kasih setia Allah yang senantiasa mengasihi dan mengampuni segala dosa kita janganlah menjadikan kita salah mengerti sehingga kita semakin jauh terpuruk dalam dosa. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan akan menghukum setiap orang yang berdosa, karena itu adalah bagian dari keadilan Tuhan.
Walaupun kita belum dapat melaksanakan perjamuan kudus sebagai alat anugerah Allah memberikan keampunan dosa bagi kita, tetapi kita percaya bahwa kematian Yesus di kayu salib telah mengampuni dosa kita. Kita telah ditebusnya dari kuasa dosa, maut, dan iblis. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa rindu untuk berbuat baik dan menjauhkan diri dari dosa, sehingga kesetiaan Allah semakin nyata dalam hidup kita. Karena sebagaimana dikatakan dalam Yakobus, orang yang tahu berbuat baik tetapi tidak melakukannya, maka dia sama dengan berdosa. Yakobus 4 ayat 17. Yang keempat, terakhir, kalaupun kita harus beribadah dan berdiam diri dan bekerja di rumah saja, dan mungkin ekonomi kita makin terpuruk, tetapi tetaplah jadikan bahwa rumah kita adalah tempat merasakan kasih setia Tuhan, dan jangan tergoda untuk melakukan hal yang tidak baik. Tetaplah peduli dengan kesehatan dan keselamatan keluarga dan juga keselamatan orang lain dengan senantiasa menjaga jarak dan ikut anjuran PSBB dengan tetap percaya kepada Tuhan bahwa bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, jika pada hari ini Engkau telah menyapa kami melalui firman-Mu, melalui nama minggu kami, bahwa bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Dengan keadaan dimanapun kami berada, dengan situasi, dengan sulitnya kehidupan, begitu juga dengan anjuran tidak dapat berkumpul beribadah di tengah-tengah gereja-Mu, tetapi kami yakin dan percaya bahwa kasih setia Tuhan juga hari tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah rumah tangga kami, di tengah-tengah keluarga kami, sehingga kami juga merasakan bahwa kasih setia Tuhanlah yang senantiasa menyertai kami, yang senantiasa memberikan kesempatan kehidupan kepada kami, sehingga melalui pendengar kami akan firman pada saat ini, kami juga mampu menjadi orang-orang yang menyebarkan kasih setia Tuhan. Kami mampu menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan, yang tetap berharap hanya kepada Tuhan saja. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, yang mungkin pada saat ini sedang dalam proses pemulihan. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai mereka, memberkati mereka, menyembuhkan mereka, sehingga mereka memperoleh sukacita, kesehatan, kesembuhan. Dan pada waktu-waktu yang akan datang juga, kami juga dapat beribadah bersama-sama di tengah gereja-Mu yang sudah kami rindukan, yang senantiasa kami ingin bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Bapa Surga, berkati pemerintah kami, berkati juga para medis ya Tuhan, yang senantiasa berjuang untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Dan keberkati kami juga setiap pribadi lepas pribadi, supaya kami juga senantiasa menjaga diri kami, jangan menjadi saluran atau penyebar virus corona ketika kami harus berkumpul bersama-sama dengan orang lain. Biarlah kami mampu untuk berdiam di rumah saja, karena firman-Mu juga mengatakan kepada kami, ketika kami diam, maka kami juga akan senantiasa memperoleh kemenangan, karena Tuhan bertindak, Tuhan berperang terhadap kami. Bapa Surga, kami juga mau berdoa buat seluruh kegiatan-kegiatan gereja-Mu. Biarlah Tuhan senantiasa mendahului pakai kami ya Tuhan. Kalaupun kami tidak dapat berkumpul di gereja-Mu, tapi kami senantiasa rindu untuk memuji memuliakan nama-Mu di rumah kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 138 ayat 1, Setiamu Tuhanku, sambil mengumpulkan persembahan.
Bila kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.